Kita masih belajar pertidaksamaan eksponensial bagian yang ketiga. Mudah-mudahan pembelajaran untuk bagian ketiga ini kalian semakin mengerti bagaimana seharusnya mengerjakan soal-soal untuk eksponen, khususnya pada pertidaksamaan. Kita mulai membahas soal ya. Di sini masuk ke soal seperti ini. 9 berpangkat 3x ditambah 2 lebih besar dari 1/81 pangkat 2x dikurang 5. Nah, begini soalnya. Nah, kita harus bisa memperhatikan bagaimana caranya membuat bilangan pokoknya. Kita tahu ya bahwa 9 itu adalah 3 pangkat 2 kan? Nah, dan jika kita ingin membuatnya 3 pangkat 2, itu tidak salah. Tapi di sini juga terdapat ada 81. Jika kita ingin membuatnya 3 pangkat 4, juga tidak salah. Tetapi alangkah baiknya, karena 81 itu adalah 9 pangkat 2. Nah, alangkah baiknya jika kita membuat, di sini tidak usah kita buat bilangan berpangkat lagi gitu. Untuk bilangan pokok dari 9 gitu. Jadi cukup 9 pangkat saja gitu. 9 pangkat X tambah 2. Jangan 3 pangkat 2 gitu. Cukup 9 pangkat saja gitu ya. Kemudian yang ini, nah di sini kita buat 9 pangkat minus 2 karena per 81 sehingga pangkatnya negatif. Nah, di sini kita buat pangkatnya 2x dikurang 5. Nah, inilah yang kita coret bilangan pokoknya. Kemudian di sini dapat kita buat lagi, kita turunkan pangkatnya menjadi 3x ditambah 2, kemudian di sini minus 2, 2x dikurang 5. Nah, ini kita kalikanlah ke dalam ya. 3x ditambah 2 lebih besar dari ini minus atau negatif 4x ini ya. Sedangkan ini positif 10. Nah, ini berarti di sini 3x ditambah 4x lebih besar dari 10 dikurang 2. Sehingga ini di sini menjadi 3x tambah 4x menjadi 7x. Sedangkan di sini adalah 8. Kemudian untuk menjawab soal ini ya, maka kita bisa juga menyederhanakannya ya. Nah, di sini kan kalau kita lanjutin berarti itu X lebih besar dari 8/7. Nah, misalkan nanti pada pilihan ganda itu tidak ada pilihan yang seperti ini, berarti kita harus membuatnya bentuk lain, yaitu bentuk pecahan. 7, kira-kira 7 kali berapa supaya mendekati 8? Ya, 1 saja. Di sini berarti 7 kali 1, 7. Ditambah 1 berarti 8. Berarti jawabannya adalah 1/7. Nah, begitu ya caranya ya. Sekarang kita masuk dulu ke soal yang lain. Yaitu kita masuk, ya bentuk soalnya seperti ini nih. 3 berpangkat X kuadrat dikurang 3X dikurang 5 lebih besar dari 3 pangkat 2X dikurang 11. Nah, kalau kalian perhatikan soal ini memang tidak terlalu sulit ya. Tapi sulitnya itu di mana? Sulitnya itu adalah nanti ketika kita memfaktorkannya. Nah, di sini karena sudah sama-sama 3 bilangan pokoknya, tentu dapat kita coret ya. Nah, ini turunlah pangkatnya menjadi X kuadrat dikurang 3X dikurang 5 lebih besar dari 2X dikurang 11. Nah, ini kita pindahkan seluruhnya ke sebelah kiri, yaitu X kuadrat dikurang 3X dikurang 5 dikurang 2X ditambah 11. Nah, kalau kita memindahkan suatu bilangan, kalau dia mulanya adalah negatif, maka setelah kita pindahkan ruas, tentu harus jadinya berlawanan tanda. Mulanya positif menjadi negatif, mulanya negatif menjadi positif. Nah, ini sekarang kita
Jumlahkan yang dapat dijumlahkan ya atau kurangkan. Gitu ya. Oke. Yang ini x kuadrat kemudian minus 3x dikurang 2x adalah minus 5x. Kemudian minus 5 ditambah 11 adalah positif 6. Lebih besar dari 0. Nah, kira-kira kalau yang bentuknya persamaan kuadrat seperti ini, kira-kira faktornya bagaimana ya? Pertama-tama kita buat dulu x dikurang ya. X dikurang gitu ya. Besar dari 0. Itu berarti 2 dengan 5. 2 dengan 4. Maaf, 2 dengan 3 maksudnya ya. 2 dengan 3 sehingga nanti hasilnya 5 gitu ya. Oke, yang ini sudah pas ya. Nah, di sini kita sudah bisa mengambil nilai x-nya itu 2, kemudian di sini ada 3. Sehingga saat kita membuat himpunannya, di sini berarti menggunakan atau ya. Kenapa? Atau bukan tertutup karena di sini tandanya lebih besar. Berarti kalau tandanya lebih besar, berarti menggunakan atau. Sehingga x lebih kecil atau x lebih besar. Nah, gini ya. Nah, angka yang paling kecil berada di sebelah kiri yang tandanya lebih kecil. Sedangkan angka yang paling besar berada di sebelah kanan yang tandanya lebih besar. Nah, beginilah cara mengerjakan soal seperti ini. Oke ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke soal yang lain. Ya, bentuknya seperti ini. Bentuknya seperti ini. 2 berpangkat x ditambah 1 per 2 berpangkat x dikurang 3 lebih kecil dari 9. Nah, bagaimana kita mengerjakan soal seperti ini ya? Nah, bentuknya berbeda ya dari sebelumnya ya. Nah, ini sebenarnya tidak terlalu sulit ya. Kita tinggal membuat dengan kesamaan yang ada di sini gitu. Nah, gitu ya. Sehingga kalau kita buat seperti ini menjadi 2 pangkat x ditambah 1 per di sini 2 pangkat minus 3 ya, kita pisahkan saja pangkatnya dengan bilangan pokoknya juga pisahkan. Kemudian di sini 2 pangkat x. Di sini kita buat aja minus 9 ya. Jadi pindah ruas begitu ya. Kemudian setelah ini kita buat lagi 2 pangkat x ditambah. Nah, ini kalau pangkatnya negatif berarti bisa kita taruh ke atas supaya jadi pangkatnya positif sehingga menjadi 2 pangkat 3 per 2 pangkat x. Di sini minus 9 kecil dari 0. Nah, kemudian yang ini sudah dapat ya. Kita misalkan sajalah. Kita misalkan sajalah ini. Misalkan ya. Misalkan P sama dengan 2 berpangkat X. Berarti setiap 2 pangkat X kita ubah menjadi P gitu ya. Sehingga di sini P ditambah 2 pangkat 3 berapa? 8. Sehingga di sini P dikurang 9 kecil dari 0. Ini ya. Kemudian yang ini tinggal kita kali silang saja atau kali begini saja gitu. Di sini kalikan dengan P gitu ya. Kemudian di sini dapat menjadi P kuadrat ditambah 8 dikurang 9P. Ini ya. Kemudian kita buat lagi di sini ya. P kuadrat dikurang 9P ditambah 8 lebih kecil dari 0. Inilah yang akan kita faktorkan. Kira-kira faktornya ini berapa ya? Coba ditebak. Kira-kira berapa? Terpikirkan bagaimana kira-kira faktornya. Nah, di sini 8, di sini 9. Berarti 8 dengan 1 saja ya. Sini 1 dengan 8. Nah, tandanya tidak ada yang berubah ya. Karena di sana minus 9 gitu. Nah, ini berarti sudah dapat kita ambil nilai X nilai P-nya ya, yaitu 1 dengan 8. Gitu. Kemudian di sini tandanya itu lebih kecil. Berarti kalau tandanya lebih kecil, berarti dia seperti ini. Nah, begini ya, tertutup ya. Kemudian angka yang paling kecil di sebelah kiri, sedangkan angka yang paling besar di sebelah kanan. Kemudian, ini kan bilangan pokoknya kan itu 2 pangkat ya, gitu ya, 2 pangkat. Berarti di sini tentu kita buat harus juga 2 pangkat di sini. 1 itu 2 pangkat berapa? 2 pangkat 0 ya, 1 itu 2 pangkat 0 gitu. Tadi P-nya berapa? 2 pangkat X. 8 itu 2 pangkat berapa? 2 pangkat 3. Nah, di sini dapat kita coret bilangan pokoknya ya. Sehingga turunlah pangkatnya. Begini, jadi beginilah hasilnya ya. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 0, X, kemudian 3. 0 lebih kecil dari X, tapi X lebih kecil
dari 3. Berarti di antara 0 dan 3 lah jawabannya. Gitu ya. Oke, ini soalnya mengasihkan ya. Kemudian Bapak mau membuat lagi soal yang lain nih. Nah, soalnya itu adalah begini nih. 5 berpangkat X dikurang 1, ini di sini dikurang 2 gitu. Kemudian di sini 5 berpangkat X dikurang 1, ini dikurang 4. Kemudian di sini lebih kecil dari 3 gitu. Ini tentu sudah mudah ya. Kira-kira gimana mudahnya ya? Kita tinggal lakukan pemisahan saja. Misal P sama dengan 5 berpangkat X dikurang 1 gitu. Nah, setelah ini kita setiap yang 5 pangkat X kurang 1 menjadi P gitu. Nah, di sini P dikurang 2, P dikurang 4, nah di sini dikurang 3 kecil dari 0. Sehingga ini bisa kita kuadratin ya. P kuadrat minus 2 dikurang 4 minus 6. Berarti minus 6P. Minus 2 dikali minus 4 adalah positif 8. Berarti sini negatif 3 gitu loh, kecil dari 0. Kemudian sini P kuadrat dikurang 6P ditambah 5. Nah, ini tadi sudah kita temukan ya. Faktor yang ini ya. Kira-kira di mana tuh ya? Oh, yang ini nih kan. Sudah ada di sini nih. Nah, tidak terlalu susah ya. Nah, maksudnya mirip-mirip cara memfaktorkannya. Nah, walaupun itu tidak sama ya. Itu oke nih. Ini berarti P dikurang kecil dari 0. Berarti ini 5 tapi lebih besar di sini. Berarti itu 5 dengan 1 gitu atau 1 dengan 5. Nah, begitu ya. Jadi mirip dia faktorannya ya. Oke, yang ini sudah dapat ya. Berarti di sini P itu 1 ya. P itu 1. Kemudian P-nya itu lagi, satunya lagi adalah 5. Kemudian di sini itu tandanya lebih kecil gitu ya. Berarti dia begini. Kita taruh hitam dulu ya. Oke, yang ini P lebih kecil dari di sini 1, di sini 5 gitu. Sehingga di sini kita buat ini karena bilangan pokoknya 5 berarti sini tentu 5 pangkat 0 di sini. Di sini 5 pangkat X dikurang 1, kemudian di sini 5 pangkat 1 gitu ya. Kemudian ini kita coret saja bilangan pokoknya ya. Coret-coret gitu ya. Sehingga di sini 0 X dikurang 1, di sini 1. Nah, supaya dapat di sini kita tambahkan berapa ya? Karena di sini minus 1, negatif 1, kira-kira tambah berapa supaya 0 gitu. Ini negatif 1 ditambah berapa supaya hasilnya 0? Tentu 1 ya. Berarti sini tambah 1 seluruhnya gitu ya. Berarti di sini dapat kita buat menjadi 0 ditambah 1, X dikurang 1 ditambah 1, di sini 1 tambah 1. Sehingga di sini 1, di sini kan jadi habis ya. Karena 1 dikurang 1 menjadi 0. Nah, di sini X, di sini menjadi 2. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah HP 1 lebih kecil dari X lebih kecil dari 2. Atau di antara 0 dan di antara 1 dan 2. Berarti nanti hasilnya ini adalah pecahan tentunya ya. Karena dia kalau bilangan bulatnya 1 dengan 2. Berarti tidak ada di antara 1 dan 2 lagi bilangan bulat ya. Berarti nanti hasilnya adalah pecahan. Nah, beginilah hasilnya ya. Bapak harap kalian bisa mengerti ya untuk mengerjakan soal-soal seperti ini. Sungguh sangat banyak ya kita atau Bapak menjelaskan contoh-contoh ya. Baik itu ketidaksamaan bagian 1, bagian 2, bagian 3, sekarang ini bagian 4. Nah, kalau dihitung soal-soalnya itu lebih dari 10 ya. Berarti untuk saat ini bisa dapat 40 soal dalam minggu ini. Tentu dengan soal itu harusnya kalian sudah bisa memahami materi ini ya. Oke ya, tetap semangat ya. Kita akan lanjutkan soal ini lagi bentuk yang lain. Sekarang kita bahas untuk soal bentuk yang lain ya. Yaitu di sini 3 dikali 9 berpangkat X dikurang 10 dikali 3 berpangkat X ditambah 3 kecil dari 0. Nah ini ya, kalau yang ini kita perhatikan,
Nah, di sini sepertinya itu kalau kita lihat ini bentuknya itu di sini 9, di sini 3 ya. Khusus untuk yang berpangkat X ya. Nah, 9 dengan 3 ini kira-kira supaya sama bilangan pokoknya tentu ini kita pangkatkan ya, 2 gitu ya. Nah, jadi ini dengan yang ini sudah sama gitu ya. Nah, sudah sama gitu. Kemudian kalau kita taruh di sini X, berarti di sini 2X gitu jadinya ya. Sehingga kalau yang ini dapat kita ubah menjadi 3 pangkat X, 2-nya di luar, supaya menjadi nanti kalau di sini P menjadi kuadrat, sedangkan di sini menjadi P saja gitu ya. Nah, begitu caranya ya. Caranya tinggal begitu saja. Nah, berarti di sini kita ubah menjadi 3 dikali di sini 3 berpangkat X, di sini kuadrat, dikurang 10 dikali 3 berpangkat X, tambah 3 lebih kecil dari 0. Nah, di sini tentu bisa kita buat pemisalan ya. Itu. Misal, itu P sama dengan 3 pangkat X. Sehingga di sini dapat kita buat menjadi 3P kuadrat dikurang 10P ditambah 3. Nah, begini. Nah, karena ini adalah bilangan prima, tentu tidak ada pengalinya yang lain ya, kecuali satu gitu. Nah, berarti di sini 3 saja kita taruh, 3P dikurang gitu ya, P dikurang gitu. Nah, di sini itu minus 10. Nah, minus 10 dikali berapa supaya 3 dikali berapa supaya mendekati minus 10 gitu. Karena di sini kan 3 gitu. Jadi 3 kali berapa supaya mendekati 10? Kebetulan kan di sini juga 3. Nah, berarti 3 kali 3 lah mendekati 10. Berarti di sini 3. Nah, gitu. Berarti sisanya kan 1, karena 3 itu kan 3 kali 1, berarti sisanya ada hanya 3 dengan 1 saja, berarti di sini 1 gitu. Nah, di sini minus 10, berarti minus 9 dengan minus 1 adalah minus 10 gitu. Oke, ini berarti sudah pas. Berarti di sini kita buat menjadi sepertiga. Di sini berapa ya? Di sini 3 saja gitu ya. Nah, di sini sudah jelas dapat himpunannya ya, karena di sini tandanya lebih kecil, berarti di sini menjadi P lebih kecil dari sini lebih kecil gitu ya. Nah, angka yang paling kecil berapa? Itu sepertiga gitu. Paling besar berapa? 3. Nah, di sini dapat kita buat menjadi 3 itu 3 pangkat berapa ya? 3 pangkat minus 1 gitu, negatif 1 ya. Kemudian di sini 3 pangkat X, kemudian di sini 3 pangkat 1. Nah, begini ya. Sehingga nih di sini dapat kita coret bilangan pokoknya ya menjadi negatif 1 lebih kecil dari X, lebih kecil dari 1. Nah, inilah yang menjadi himpunannya ya. Minus 1 dengan X, ini adalah 1. Inilah himpunannya ya. Oke, Bapak harapkan kalian bisa mengerti ya. Nah, di sini ada soal seperti ini ya, yaitu katanya seperti ini. Kurva Y sama dengan 2 per pangkat X berpangkat X kuadrat dikurang X. Ini terletak di bawah garis Y sama dengan 64. Untuk nah, untuk X-nya berapa saja gitu. Kurva Y ini terletak di bawah garis Y sama dengan 64. Untuk X-nya berapa gitu ya. Nah, jadi kalau kita buat di sini grafiknya ya, tapi kita tidak usah membuat grafiknya, hanya membuat sekilas saja ya. Di sini katakan X, di sini katakan Y, dan di sini 0. Katakanlah di sini untuk Y, katakanlah Y2 ya, Y2 sama dengan 64 gitu ya. Di sini adalah Y1 gitu, di sini adalah Y2 gitu ya. Berarti untuk Y2-nya selalu di bawah dari Y1-nya selalu di bawah dari Y2. Nah, berarti di sinilah Y1-nya ya. Sini Y1 gitu. Nah, berarti polanya di sini adalah Y1 itu selalu lebih kecil dari Y2 gitu. Nah, karena dia tidak pernah ke atas, berdasarkan ini kan terletak di bawah terus dia ini, di bawah garis dari Y2. Nah, inilah yang akan kita gunakan untuk mengerjakan soal ini. Nah, jadi kita tinggal masukkan saja ya. Sini.
Yaitu Y1-nya adalah 2 berpangkat X kuadrat dikurang X, kemudian lebih kecil dari 64. Berarti sini 2 berpangkat X kuadrat dikurang X ini adalah 2 pangkat 6. Nah, ini dapat kita coret ya. Coret sehingga di sini X kuadrat dikurang X ini 6 gitu ya. Nah, pindahkanlah 6-nya ke sebelah kiri. Jadi minus atau negatif 6 gini. Ini ya. Oke, yang ini kita faktorkan ya. Berarti X dikurang. Ini X dikurang. Kemudian X dikurang. Gini ya. Nah, di sini berarti kalau ada yang hasilnya negatif 1 di sini ya. Berarti itu pasti angkanya mendekati. Nah, selisihnya cuma 1. Berarti yang ada itu 3 dengan 2 saja ya. Berarti di sini positif 2, di sini negatif 3. Karena di sini negatif, maka angka yang paling besar yaitu 3 harus negatif gitu ya. Oke, jadi ini dapat kita ambil nilainya ya. Ini berarti negatif 2. Kenapa negatif 2 bisa? Karena di sini bukan tidak ada pemisalan ya. Pemisalan tidak ada gitu. Sehingga bisa kita buat pemisalan yang berpangkat X gitu nggak ada ya. Nah, di sini itu 3 ya. Berarti saat kita mengambil ini, nilainya adalah himpunan penyelesaiannya adalah di sini tandanya lebih kecil berarti dia tertutup ya, tertutup gitu, tidak ke kiri atau ke kanan, tapi di antaranya. Nah, angka yang paling besar itu 3 berarti berada di sini. Sedangkan angka yang paling kecil berada di sini ya. Nah, beginilah hasilnya. Jadi, tentu nilai X-nya itu supaya tentu nilai X-nya itu adalah yang ini gitu. Supaya dia dapat Y2-nya selalu di atas. Berarti di sini dia hanya terletak di sini nih. Katakanlah di sini kalau kita ambil berarti di sini ada 1 gitu, 2, 3. Kemudian di sini 1, 2. Berarti di sini minus 2 dengan 3 saja. Berarti supaya nanti dia itu selalu di bawah ini gitu, Y-nya. Gitu ya. Nah, begitu supaya bisa. Nah, beginilah ya caranya penyelesaian dari soal ini ya. Gitu. Jadi kita buat ini seperti ini gitu. Oke ya. Nah, ini ada lagi soalnya ya. Nah, begini soalnya. Jika penyelesaian 2 berpangkat X kuadrat dikurang 2X lebih kecil dari akar 4 berpangkat X dikurang P adalah 1 kecil dari X lebih kecil dari 2, maka nilai P sama dengan berapa gitu ya. Nah, sebelumnya kita menjawab soal itu hanya untuk mencari nilai X ya dari himpunan penyelesaiannya ya. Tapi ini terbalik. Telah diketahui terlebih dahulu himpunannya, yaitu yang ini ya. Tetapi ada angka yang dirahasiakan, yaitu P. Nah, jadi kita harus mencari nilai P-nya. Nah, untuk menjawab soal ini ya, ya kita tinggal memasukkan nilai X-nya saja sepertinya ya. Nah, kita buat dulu ini, berarti ini 2 berpangkat X kuadrat dikurang 2X, di sini akar dari 4 pangkat X dikurang P. Nah, di sini telah diketahui X sama dengan, itu ada 1 ya gitu. Nah, di sini kan ada 1 nih. Berarti kita masukkan saja nilai X-nya 1 dulu gitu. Berarti di sini menjadi 2 berpangkat 1 kuadrat dikurang 2 dikali 1 gitu. Akar pangkat dari ini 4, 1 dikurang P, begitu ya. Sehingga begini, ini 2, 1 dikurang 2, kemudian akar pangkat dari 4, 1 dikurang P, gitu ya. Nah, ini bagaimana lagi nih? 2 dikurang 1. Kemudian di sini akar dari 4 pangkat 1 dikurang P ya, kalau gitu. Nah, ini
Berarti di sini kita taruh di sini 1/2 ya, karena dia pangkatnya negatif menjadi pecahan, berarti 1/2. Kecil akar dari 4 pangkat 1 dikurang P. Nah, bagaimana ya supaya pangkatnya ini bisa menjadi hilang ya? Nah, kita tinggal membuat saja di sini. Di sini kan kalau tidak ada angkanya kan 2 gitu ya. Berarti ya, di sini 2, berarti di sini berpangkat 2 dong berarti. Nah, di sini jadinya kita taruh 2 sehingga di sini menjadi 1/4 begitu. Nah, di sini kalau kita coret ini berarti ini habis gitu ya. Sehingga menjadi 4 pangkat 1 dikurang P lah gitu ya. Kemudian kita balik lagi ke sini ya. Oke, yang ini. Nah, ini berarti tinggal kita kali saja di sini itu kali 4 ya, supaya pecahannya yang 1/4 menjadi 1 gitu. Berarti ini 4 kali 1/4 berarti ini 1. Kemudian di sini 4 dikali 4 pangkat 1 dikurang P. Nah, ini dapat kita balik ya. Ini dapat kita balik menjadi 4 dikali 4 pangkat 1 dikurang P, tandanya tentu menjadi lebih besar. Sini 1 gitu ya. Nah, ini menjadi di sini kan kalau tidak ada angkanya kan di atas sini berarti 1 ini. Nah, gitu ya. Kemudian ini berarti 4 1 tambah 1 berarti ini 2 dikurang P. Ini jadinya kalau 1 berarti 4 pangkat 0 ya. 4 pangkat 0. Nah, ini sudah dapat kita coret bilangan pokoknya ya. Coret, coret. Sehingga di sini menjadi 2 dikurang P, di sini lebih besar dari 0. Sehingga di sini minus P, negatif P lebih besar dari minus negatif 2. Nah, supaya ini jangan dulu langsung dibagi ya, kita kali dulu nih. Kita kali itu negatif 1 gitu. Sehingga menjadi P, tandanya juga dibalik lagi karena kita kali negatif, berarti tandanya dibalik lagi menjadi lebih kecil. Di sini 2 gitu. Berarti nah, kalau kita mencari soal ini, tentu di sini P-nya itu adalah sama dengan 2 gitu. Karena kita tadi menggunakan memang di sini tandanya lebih kecil ya. Tapi karena di sini kita menggunakan sama dengan, berarti ini dapat juga kita buat menjadi P sama dengan 2 lah jawabannya gitu ya. Nah, nah tapi kita perlu untuk mengubah, maksudnya itu, eee, bagaimana kalau kita mencoba dengan angka 2-nya gitu ya. Angka 2-nya gimana kita coba ini. Oke, kita coba dulu dengan angka yang 2 ya. Nah, di sini kita buat menjadi ini kita buat kotaknya dulu ya, 2 pangkat X kuadrat dikurang 2X di sini kecil dari katakan 4 pangkat X dikurang P gitu ya. Dengan syarat di sini ada X sama dengan 2 ya. Di sini kan 2 ya. Tadi 1 sudah, sekarang kita buat dengan X sama dengan 2. Nah, begini ya. Nah, terus yang ini kita ini diapa dulu ya? Bisa dulu sedikit ini ya. Oke, ini berarti dapat kita masukkan X-nya itu 2 ya. Berarti ini 2 berpangkat 2 pangkat 2 dikurang 2 dikali 2. Ini kita anggaplah sebagai ini kita buat seperti ini ya. Kemudian ini 4 pangkat 2 dikurang P. Nah, begini ya. Kemudian di sini 2 pangkat 4 dikurang 4. Kemudian di sini 4 pangkat 2 dikurang P. Nah, di sini 2 pangkat 0 jadinya ya. Kemudian 4 pangkat 2 dikurang P. Nah, di sini sudah 1 ya. Berarti sini 4 pangkat 2 dikurang P. Nah, di sini dapat kita balikkan ya. Atau karena tadi kasusnya tadi malah dikalikan seperti ini, sepertinya itu nggak usah kita balikkan ya. Nggak usah kita balikkan. Oke, di sini kita buat 4 pangkat 0 ya. Nah, di sini nih. Atau kalau memang kita mau membuatnya itu supaya jangan ada akar, boleh juga kita buat begini ya. Nah, di sini kita pangkatkan 2, di sini kita pangkatkan 2 gitu. Seperti cara yang sebelumnya ya. Berarti di sini 1 pangkat 2 tetap 1 ya. Kemudian di sini akarnya hilang menjadi 4 pangkat 2 dikurang P gitu ya. Nah, ini jadinya adalah 1
Ini satu ini kan kalau kita menyesuaikan dengan yang ada di sini, berarti kita buat juga dengan 4 pangkat 0 gitu supaya dia pas ya. Sini 4 pangkat 2 dikurang P. Nah, di sini berarti 0. Setelah kita coret bilangan pokoknya, berarti hasilnya adalah sini 0. Kemudian ini kecil dari 2 dikurang P gitu ya. Nah, ini kita pindahkan ya. P-nya ke sebelah kiri menjadi P kecil dari 2. Atau di sini P sama dengan 2 gitu ya. Jadi inilah yang hasilnya ya. Jadi sama dengan yang ada di cara yang pertama ya, dengan menggunakan X sama dengan 1. Nah, sama ketika kita menggunakan juga dengan X sama dengan 2. Jadi hasilnya sama gitu ya. Jadi terserah mana yang kalian pilih saat ada soal seperti ini ya. Sekarang kita masuk ke nomor yang lain. Soalnya begini, ini kita geser dulu ya. Oke. Jika X lebih kecil dari Y, maka pernyataan yang tidak ya, yang tidak benar, tidak tidak benar di bawah ini adalah. Jadi berarti ini kita buat pilihan gandanya ya. Sini A berpangkat X lebih kecil dari A berpangkat Y. Dengan A adalah elemen dari bilangan real. Kemudian ini B-nya adalah 3 berpangkat X lebih kecil dari 3 berpangkat Y. Kemudian bagian C-nya adalah 3 berpangkat X lebih besar dari 3 berpangkat negatif Y. Kemudian yang D itu ini 1/2 berpangkat X lebih besar dari 1/2 berpangkat Y. Ya di sini ya. Kemudian di sini ada E 5 berpangkat X lebih kecil dari 5 berpangkat Y. Oke, soal ini ya. Jadi kalau kita ambil kesamaan dari soal ini, katanya itu nanti hasilnya itu harus sebelum kita masuk ke tidak benar ini ya, ke tidak benar ini. Jadi nanti hasilnya itu adalah X-nya itu adalah X lebih kecil dari Y. Gitu. X-nya itu lebih kecil dari Y gitu. Nah, tetapi yang tidak benar di sini yang mana? Jadi berarti kita mencari yang salah gitu ya. Nah, di sini ada beberapa kesamaan ya. Kalau kita ambil di sini, yang ini sama dengan yang ini gitu ya. Kemudian yang ini sama dengan yang ini gitu. Nah, ini ya. Kemudian yang ini beda ya. Yang ini tuh beda. Nah, beda sendiri gitu ya. Jadi kalau kita mengerjakan soal yang ini ya, yang sama ini ya, yang sama yang ini nih. Nah, ini sama ini. Berarti ini 3 berpangkat X lebih kecil dari 3 berpangkat Y. Nah, kalau kita mengingat soal yang A-nya lebih besar dari 1, maka setiap A pangkat X lebih besar dari A pangkat Y, itu maka ini X lebih besar dari Y gitu. Atau A berpangkat X lebih kecil dari A berpangkat Y, ini juga ya X lebih kecil dari Y. Gitu. Jadi tandanya tidak ada yang berubah. Sehingga di sini dapat kita coret, maka hasilnya adalah tetap gitu. Tetap hasilnya yaitu X kecil dari Y. Nah berarti ini benar ini. Ini soalnya berarti ini benar ya. Ini benar ini gitu. Nah, demikian juga yang ini tentunya ya, yang 5 berpangkat X, ini 5 berpangkat Y ya. Nah, saat kita dia coret, bilang pokoknya, dia tetap saja itu X lebih kecil dari Y. Berarti ini juga benar ya, gitu. Nah, sekarang kita masuk ke sini ya, bagian soal yang ini ya. Nah, yang ini kita
kerjakan, ya. Nah, yang ini tuh ingat ya rumus dari kalau A di antara 0 dan 1 ya, maka ketika ini A pangkat X lebih besar dari A pangkat Y, ini otomatis X tandanya dibalik menjadi Y gitu. Demikian juga dengan A pangkat X lebih kecil dari A pangkat Y, juga dibalik jadi lebih besar gitu ya. Nah, bagaimana dengan yang ini ya? Yang ini nih 3 pangkat negatif X lebih besar dari 3 pangkat negatif Y gitu kan. Nah, ini saat kita coret bilangan pokoknya ya, ini tentunya bilangan pokoknya jadi dibalik gitu kan. Gitu. Jadi dibalik ya, sehingga di sini maksudnya dibalik nanti pada saat kita kali ya, Bapak terlalu cepat untuk membuatnya ya. Nanti saat dikali maksudnya ya, di sini X lebih besar dari negatif Y. Memang untuk yang ini A-nya itu masih lebih besar dari 1 ya. Tetapi ketika kita buat nanti dia menjadi pecahan seperti ini, kan dia kan akan menjadi seperti ini nih. Kalau kita buat negatifnya ya, akan menjadi seperti ini dia kan. Tetapi karena dia langsung bilangan pokoknya itu adalah lebih besar dari 1, tentu tidak ada yang berubah gitu. Kemudian saat kita kali dengan negatif 1 ya, ini tandanya menjadi dibalik begitu. Nah, kecil dari Y gitu ya. Nah, ini tadi kesamaannya ketika karena di sini pangkatnya negatif ya, Bapak bilang tadi kesamaannya, walaupun di sini tandanya itu lebih besar dari 1 gitu. Tetapi ini sama saja dengan seperti ini gitu ya. Oke. Kemudian kita masuk bagian yang D. Ini tadi bagian yang C ya, ini bagian yang C. Sekarang bagian yang D. Jadi bagian yang D ini sama saja gitu. Itu setengah berpangkat X lebih besar dari setengah berpangkat Y gitu ya. Ini sama saja. Saat kita coret dia, ya, kita coret, maka ini tandanya jadi dibalik gitu. Sehingga di sini X lebih kecil dari Y. Berarti seluruhnya ini benar gitu. Yang ini juga benar, yang ini juga benar. Berarti yang salah tentulah yang ini ya. Yang inilah yang salah ya gitu. Nah, tapi kesalahannya ini di mana ya? Kesalahannya di mana ya? Nah, jadi kalau kita ambil bagian yang A ini, bagian yang A itu yang kita ambil yang warna merah ya. Yang A ini adalah berpangkat X, kemudian tandanya lebih kecil ya. Tandanya lebih kecil dari A pangkat Y. Katanya ini A adalah gunan bagian dari R ya, atau bilangan real ya. Bilangan real. Nah, bilangan real ini itu ada dua ya, yaitu positif dan juga ada yang negatif ya, negatif gitu. Nah, positif dan negatif. Katakanlah positifnya itu berpangkat A1 gitu ya. Sedangkan kita ambil contoh ini berpangkat negatif 1 gitu. Nah, berarti kalau kita ambil yang positif ini, ya katakanlah ini yang positif, itu berarti A pangkat 1 gitu ya. Ini A pangkat 1 gitu kan. Nah, A pangkat 1 kok. Maksudnya di sini A-nya itu yang berpangkat yang ada 1 gitu ya. A-nya itu. Berarti di sini 1 berpangkat janganlah 1 ya. Karena 1 itu semuanya sama gitu ya. Katakanlah di sini 2 gitulah ya. Di sini 2 gitu ya. Di sini katakanlah 2, di sini negatif 2 gitu ya. Di sini 2 berpangkat X, di sini 2 berpangkat Y gitu ya. Berarti di sini saat kita ini coret ya. Coret ini menjadi X lebih kecil dari Y gitu. Nah, oke. Saat di sini dia benar ya, itu. Tapi kita ambil sekarang yang negatif ya. Negatif gitu. Nah, negatifnya tadi A-nya negatif 2 ya, berarti di sini negatif 2 gitu ya, X itu. Di sini negatif 2 berpangkat Y gitu. Nah di sini bisa beda-beda jawabannya ya. Nah, bisa beda-beda jawabannya. Kenapa beda-beda? Nah di sini nanti tentu tidak sama ya. Tentu tidak sama.
katakan kalau X-nya itu di sini adalah, untuk yang di sini adalah 2 ya, gitu. Nah, 2. Berarti sini minus 2 pangkat 2 gitu ya. Dan di sini minus 2 berpangkat, di sini katakanlah Y-nya itu adalah 3 gitu kan. 3 berarti sini berpangkat 3 ya. Nah, di sini menjadi 4 lebih kecil dari negatif 8. Nah, jadi bisa terbalik ya. Atau kita balikkan lagi di sini. Nah, saat X-nya sama dengan 2, di sini Y-nya sama dengan, di sini 3, di sini 2 gitu ya. Di sini 2. Maka di sini negatif 2 berpangkat 3, kemudian di sini lebih kecil dari negatif 2 berpangkat 2. Nah, di sini 8, negatif 8 lebih kecil dari 4. Jadi dia antara yang satu dengan yang lainnya itu beda ya. Kemudian katakanlah, nah, ini pembahasannya memang cukup mendalam ya, karena dia uh, itu terbuka sekali jawabannya gitu. Jadi agak memang damai yang ini ya. Dia butuh pembahasan yang khusus. Nah, bagaimana lagi misalnya bilangan real itu kan juga ada yang beda-beda ya. Contohnya begini nih, bilangan real itu ada yang bentuknya pecahan lagi ya gitu. Pecahan. Uh, Tadi bilangan bulat tadi sudah ada ya. Bilangan bulat tadi sudah ada. Nah, bilangan bulatnya itu adalah yang ini ya. Bilangan bulatnya itu yang ini tadi ya. Nah, bagaimana kalau kita ambil pecahannya? Dia beda lagi gitu. Beda lagi. Kalau kita ini katakanlah pecahannya itu adalah, kita ambil aja ini setengah lah gitu ya. Setengah. Nah, kalau kita kerjakan soal ini berarti di sini setengah berpangkat X, di sini setengah berpangkat Y. Nah, saat kita coret ini, maka dia X menjadi lebih besar dari Y. Nah, sedangkan di sini jawabannya itu tadi lebih kecil, ya, ternyata satunya lagi bisa lebih besar. Nah, gitu. Dan juga hasilnya bisa beda-beda antara yang satu dengan yang lain gitu. Nah, jadi di sini jawabannya itu tidak pasti. Jadi bisa jawabannya lebih besar, bisa juga dia lebih kecil karena dia bilangan real. Jadi di sini tentu kalau kita ambil harus benar semua kan. Berarti sini ada kesalahan, yaitu yang inilah kesalahannya. Yang ini ya, nah, dia belum tentu pasti jawabannya lebih kecil. Itu lebih kecil kalau pada saat dia bilangannya itu katakanlah bilangan bulat gitu dan positif pastinya ya gitu. Nah, berarti di sinilah kesalahannya itu ya. Sinilah kesalahannya. Berarti di sini itu uh, inilah yang tidak benar itu ya. Gitu. Berarti jawabannya adalah A. A lah jawabannya ya. Nah, begitu ya. Memang ini soalnya butuh pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep-konsep ketidaksamaan ya.